Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel kami MS Ethics. Yaitu di channel ini adalah membahas tentang kimia, SMA, kimia kampus, dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kedepannya nanti akan begitu ya. Oke, saya ucapkan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, video ini akan membahas tentang lanjutan tentang sistem periodik unsur. Kemarin part 1 tentang sejarahnya ya, sejarah pengelompokan unsur ya. Ini slide di atas. Nah, silakan tonton lagi ya bagi yang belum. Pada kesempatan ini adalah part 2, yaitu tentang sifat keperiodikan unsur ya. Namun sebelumnya di part 1 kemarin saya lupa sedikit, saya jelaskan tentang nama-namanya ya, nama-nama golongan. Jadi sekali lagi ini golongan 1A ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana golongan 1A. Jadi ini golongan 1A dan seterusnya sampai 8A ya. 8A. Jadi ini ada namanya ya, 1A itu dikasih nama golongan alkali ya, alkali. Kemudian golongan 2A itu yang ini namanya alkali tanah ya, alkali tanah, alkali tanah. Jadi ada semua namanya ini per golongan, selain dari diberikan simbol angka Romawi, tapi ada juga namanya ya, nama secara bahasanya sesuai di mana dia ditemukan. Nah, jadi sekali lagi digolongkan karena sifatnya mirip ya, sifatnya mirip. Ini tadi A1A alkali tapi bukan kecuali hidrogen ya. Mulai dari Li sampai ke Fr ya. Itu golongan alkali. Kemudian golongan 2A itu alkali tanah, kemudian golongan 3A dikasih nama golongan boron ya. Golongan boron saja. Sesuai dari yang pertama ya, yang paling atas. Ini juga golongan 4A diberi nama golongan karbon. Nah, dikasih nama golongan karbon. Kemudian juga golongan nitrogen. Nah, sesuai nama di atasnya. Nitrogen. Ini juga golongan oksigen. Nah, golongan oksigen. Nah, nanti di sini golongan 7A itu namanya golongan halogen. Halogen. Nah, ini halogen ya. Halogen. Ini saya sama semua warnanya ya. Ini golongan halogen. Karena kenapa? Banyak membentuk garam ya. Kemudian golongan 8A. 8A ini He sampai ke bawah ini namanya golongan gas mulia. Ini namanya golongan gas mulia. Nah, sini sudah ada namanya di sini ya, 1A, 2A. Nah, kemudian ini golongan B semua dinamakan golongan transisi ya. Golongan transisi. Jadi kayak semuanya logam ya, logam-logam yang keras. Kemudian ini tadi ya, ini namanya transisi dalam ya, sama. Langsung saja kita kasih nama transisi dalam. Nah, itu yang saya lupa sempat beritahukan namanya di part 1. Nah, sekarang kita bahas sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur. Sebelum saya lanjut, yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih jika Anda menontonnya sampai habis dan subscribe, like dan komen. Silakan dikritik tentang kekurangan kami dan jangan lupa share juga. Semoga bermanfaat ya. Oke, sekarang kita bahas sifat keperiodikan unsur. Nah, sifat keperiodikan unsur ini dikelompokkan atau diberikan sifat dia berdasarkan konfigurasi elektronnya ya. Berdasarkan konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron. Jadi jangan lupa lagi apa itu konfigurasi elektron. Itu saya bahas tentang struktur atom. Jadi ini berlanjut sebenarnya materi kemarin bab kedua itu tentang struktur atom, itu pasti berhubungan dengan bab ketiga ini, yaitu sistem periodik unsur, pasti berhubungan. Jadi pada dasarnya sifat keperiodikan unsur itu digolongkan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, karena dasar ini juga sehingga terbentuk sistem periodik ya, seperti ini. Nah, ingat golongan 1A berarti dalam elektron valensinya
golong 1A, dalam konfigurasi elektronnya semua ini pasti terakhirnya semua 1A. Menurut saya pasti terakhirnya elektrovalensinya 1 ya. Nah, di sini juga golongan 2A elektrovalensinya 2. Golongan 3A elektrovalensinya 3. Golongan 4A elektrovalensinya 4. Jadi digolongkan memang berdasarkan sifatnya ya. Ya, jadi digolongkan memang berdasarkan elektrovalensinya karena jika jumlah elektrovalensinya sama berarti sifatnya juga sama. Ada kemiripan sifat jika elektrovalensinya sama. Makanya sudah benar cara pengelompokan Henry Moseley menurut saya sangat efektif untuk digolongkan supaya sekali lagi tujuan pengelompokan unsur adalah untuk mempermudah kita mempelajari unsur-unsur. Jadi tepat sekali lagi tepat jika dikelompokkan berdasarkan protonnya atau berdasarkan nomor atomnya, bukan nomor massanya. Kenapa tidak salah atau tidak tepat kalau dikelompokkan secara massanya atau nomor massanya? Karena dalam massa itu masih ada neutron di situ ya. Ingat, di dalam atom proton ditambah neutron itu adalah massanya atom. Nah, ketika ditemukan proton bahwa proton lah yang menentukan sifat dari suatu atom. Karena proton ada muatannya sedangkan neutron tidak ada muatannya sehingga tidak mempengaruhi sifat dari atom-atom. Makanya ketika kita mengelompokkan unsur-unsur jangan pakai berdasarkan nomor massa. Harus berdasarkan nomor atom atau karena nomor atom menunjukkan protonnya. Oke. Jadi sekali lagi sifat keurikan unsur berhubungan dengan konfigurasi elektron sehingga terjadilah pengelompokan seperti yang dilakukan oleh Henry Moseley. Nah, dalam tabel periodik, saya ingatkan lagi bahwa ada di bilang periode ya, periode dan ada di bilang golongan. Nah, apa hubungannya dengan sifat ini? Jadi dalam periode nanti kita bisa mengetahui sifat atom dari kiri ke kanan ya. Karena dia kan periode dari kiri ke kanan. Nah, kita kembali lagi sini dari kiri ke kanan. Misalnya periode 4 di sini ya. Saya tampilkan periode 5. Nah, silakan lihat di layar di garis ya. Itu namanya periode dari kiri ke kanan. Ayo. Tidak apa-apa, bisa juga sebaliknya sama ya. Siapa juga dari kanan ke kiri. Yang jelas dia horizontal ya, horizontal dia. Nah, nanti kita baca sifatnya bagaimana dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau golongan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, nanti kita pelajari itu bagaimana sifatnya, sifat atomnya. Nah, ini tadi golongan, sifat atom dipelajari dari atas ke bawah ya. Nah, apa-apa saja kayak itu sifat keperiodikan unsur? Nah, sifat keperiodikan unsur itu ada 4 ya, ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, dan ada juga keelektronegatifan. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu jari-jari atomnya pertama. Jadi ada 4 sifat yang bisa kita baca dalam tabel periodik yang sifatnya periode ya, berurut. Oke. Jari-jari atom. Nah, kita pernah mungkin dengar kata jari-jari ya, bukan jari yang di tangan, maksudnya jari-jari di matematika. Misalnya jari-jari lingkaran ya, yang berhubungan dengan lingkaran. Nah, anggaplah lurus ya. Jadi kalau dalam matematika itu atau dalam lingkaran, jari-jari itu adalah jarak dari pusat lingkaran ke garis terluar ya. Nah, itu kalau dalam matematika R dari kata R itu radius atau radian. Nah, sama ya, radian. Nah, itu kalau dalam matematika. Nah, sedangkan kalau jari-jari atom kita sudah paham bahwa atom itu adalah bulat ya. Jadi kita imajinasikan bahwa atom itu bulat. Jadi sangat berhubungan dengan lingkaran. Jadi jika atom itu bulat, pasti ada jari-jarinya. Nah, jadi apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah seperti yang saya tulis di sini, jarak dari inti atom ke kulit paling luar. Nah, jadi ada hubungan jari-jari atom dengan sifatnya. Oke, nanti di sini kita akan membandingkan mana jari-jari atom yang banyak atau yang jauh, yang besar, mana jari-jari atom yang kecil.
Nah, misalnya kita bandingkan unsur apa ya? Kita bandingkan dulu antara sini saja. Kita bandingkan unsur misalnya yang satu golongan dulu ya. Saya ambil sampel saya satu golongan. Misalnya Li dengan Na. Nah, saya bandingkan ya. Li dan Na. Jadi ada unsur Li, nomor atomnya 3 dan Na. Na itu 1s2 2s1 ya. Nah, ingat ya bagaimana cara mengkonfigurasi elektron. Jadi kalau kita tulis per kulitnya, ini kan per subkulit ya. Kalau kita per kulit, kulit pertama ada, kulit pertama ini 2, ada 2 elektron berarti 2. Kulit kedua, ini kulit kedua ada 1 elektron. Jadi 2 1. Nah, jadi kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 1 elektron. Sedangkan kalau Na 11 1s2 2s2 2p6 10 ya 3s1. Nah, kalau kita tulis per kulitnya, dia kulit pertama 1s2 berarti dia 2. Kulit kedua ada 2 subkulit ya. Kita total saja 2 tambah 6 jadi 8 elektron di kulit kedua. Di kulit ketiga ada 1 saja ya, 1 subkulit yang terisi, yaitu ada 1 elektron. Jadi 281. Ya. Nah, coba kita lihat bandingkan di sini. Nah, untuk mengetahui mana jari-jari atom yang besar antara Li dengan Na, kita lihat kulitnya yang mana paling banyak. Nah, kita hitung dulu. Pertama Li berapa kulitnya? 1 2. Nah, jadi Li memiliki 2 kulit. Nah, makanya juga dia terletak di periode 2. Nah, jadi sebenarnya begini, berapa periodenya, begitu juga pasti jumlah kulitnya. Nah, karena Na ini berada di periode 3, maka Na pasti kulitnya 3. Ada 3 kulit. Nah, 1 2 3 ada 3 kulit. Nah, coba kalau saya tanya yang mana paling besar jari-jarinya? Ya, betul sekali. Pasti yang besar jari-jarinya adalah Na. Ini kalau dibandingkan ya. Jadi ini besar, ini kecil jari-jarinya. Jadi ini bukan masalah besar kecilnya per atom. Jadi tergantung apa yang dibandingkan. Li bisa besar jari-jarinya kalau dibandingkan dengan hidrogen misalnya. Jadi ini hanya perbandingan saja. Kenapa dia besar dan kecil? Karena hasil dari perbandingan dengan atom yang lain. Jadi Li jari-jarinya kecil karena memiliki kulit kedua atau memiliki 2 kulit. Sedangkan Na memiliki jumlah kulit 3. Jadi Na paling besar kulitnya daripada Li. Nah, ya, jadi kesimpulannya adalah karena Li dengan Na ini dalam satu golongan, jadi kesimpulannya dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar ya. Jadi kesimpulan pertama, kalau dalam satu golongan, jadi dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar ya. Nah, kenapa bisa semakin besar? Karena semakin ke bawah semakin banyak kulitnya. Nah, semakin ke bawah semakin banyak kulitnya. Semakin ke bawah semakin banyak kulitnya, dan semakin banyak juga dan pasti periodenya juga semakin besar toh. Karena kan coba kita lihat di paling bawah periode 7, pasti dia kulitnya 7. Jadi pasti jari-jarinya besar. Nah, itu kalau dalam satu golongan. Nah, sekarang kita ambil sampel lagi. Bagaimana kalau dia seperiode ya? Saya hapus dulu. Saya hapus ini saja. Ya, kita bandingkan yang seperiode. Misalnya Na dengan Mg sama-sama periode 3 ya. Misalnya Na dengan Mg.
Ya, Na itu 281. Saya langsung saja ya, tidak usah tulis per subkulit, per kulit saja. 282. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini adalah ada Na kulitnya 3. Ada kulit sebanyak 3. Nah, sedangkan Mg kulitnya juga 3, sama jadi sama-sama 3. Nah, kira-kira yang manakah besar? Nah, kalau dia seperiode, maka yang kita lihat adalah protonnya atau muatan intinya. Ingat, di inti atom itu ada 2, ada neutron dan ada proton. Nah, kalau saya katakan muatan inti, berarti yang dimaksud adalah proton. Karena cuma proton yang bermuatan, sedangkan neutron tidak bermuatan. Jadi Mg ini muatan intinya 12. Muatan inti sebanyak 12. Sedangkan Na muatan inti sebanyak 11. Nah, jadi Mg muatan intinya 12 atau protonnya 12, sedangkan Na muatan intinya 11. Nah, apa hubungan muatan inti dengan jari-jari? Jadi semakin besar muatan inti, maka semakin kecil jari-jarinya. Semakin kecil jari-jari atomnya, ya, jari-jari atomnya. Nah, jika yang dibandingkan, nah, baca saya. Jadi bacanya ini, jika yang dibandingkan memiliki kulit yang sama. Nah, jadi ini berlaku jika kulitnya sama, memiliki kulit yang sama banyak, sama banyak. Nah, kan tadi pertama kita bandingkan ketika dia jumlah kulitnya berbeda ya. Jadi jelas ini tadi 281 ya, ini tadi 3 kulit. Jadi jelas kita tidak usah melihat muatan inti lagi kalau dia berbeda jumlah kulitnya, berbeda jumlah periodenya. Sedangkan kalau ada kasus nanti kita dapat soal dia memiliki jumlah kulit yang sama, kalau ditanyakan yang mana paling besar jari-jarinya, maka kita ambil poin ini yang dibawa, bahwa semakin besar muatan inti, maka semakin kecil jari-jari atomnya jika yang dibandingkan memiliki kulit yang sama banyak. Jadi kita lihat yang mana besar muatan intinya. Nah, Mg 12, Na 11G, berarti Mg kecil jari-jarinya, sedangkan Na besar jika dibandingkan ya. Sekali lagi, besar kecilnya ini ketika kita membandingkan dengan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Jadi sebenarnya relatif ya, tergantung sama siapa kita bandingkan. Nah, jadi sudah jelas bahwa Mg kecil sedangkan Na besar karena muatan inti Mg besar sedangkan muatan inti Na kecil. Kenapa bisa begitu? Karena kita ingat bahwa di dalam inti ada proton bermuatan positif. Ada proton yang bermuatan positif. Sedangkan ini elektron yang kita konfigurasikan bermuatan negatif ya. Nah, jadi walaupun memang elektron tidak sampai ke inti, tapi tetap ada interaksi ya, Jadi ada gaya tarik antara proton dengan elektron. Jadi ini sebenarnya elektron mengarah ke inti atom. Jadi selain dia bergerak mengelilingi inti atom, ya, jadi sebenarnya ini elektron ada potensi mengarah ke proton karena tarikan antara muatan positif dengan negatif. Nah, sama juga di Na begitu ya, semua begitu atom. Jadi kenapa bisa Mg lebih kecil? Karena muatan intinya 12. Jadi sebenarnya yang di inti Mg lebih kuat menarik elektron daripada
Na karena hanya ada 11 proton. Tentu jika ada 12 orang yang menarik atau yang mengangkat, tentu lebih kuat jika yang mengangkat 11 orang. Dengan asumsi setiap orang sama kuatnya, ya, karena sama-sama dalam konteks ini sama-sama proton. Jadi walaupun ini Mg ada 3 kulit, sedangkan Na juga 3 kulit, tapi Mg lebih ke dalam, lebih kuat mengarah ke dalam. Jadi dia kecil. Jadi ibaratnya ini Mg 3 kulitnya, 2, 3. Nah, dia lebih ke dalam sedikit daripada Na. Na agak besar dia sedikit jika dibandingkan Mg. Kenapa? Karena yang tarik ini elektron ke dalam ada 12 proton, sedangkan Na cuma 11, sehingga agak renggang Na jari-jarinya daripada Mg, ya. Tapi elektron tidak sampai ke inti, ya, cuma ada gaya tarik. Nah, cuma yang halangi adalah kulitnya, ya, sekali lagi kulitnya. Tapi tetap ada interaksi, ya, antara inti atom dengan elektron. Jadi itu alasannya mengapa semakin besar muatan inti, maka semakin kecil jari-jari atomnya. Ya, semoga mudah-mudahan Anda sekalian paham dengan apa yang kami sampaikan. Silakan ditanyakan lagi nanti di komen jika masih ada yang perlu kita diskusikan lagi, ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah kesimpulan pertama, ya. Dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, kesimpulan kedua, kalau dalam satu periode, dalam satu periode jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Semakin kecil. Jadi ini kesimpulannya dalam satu periode. Jadi tadi ini dari atas ke bawah semakin besar dalam satu golongan, jari-jari ini, ya, kita bahas jari-jari. Sedangkan dari kiri ke kanan semakin kecil. Kenapa bisa semakin kecil? Lah, coba kita lihat tabel periodik ini, ya. Semakin ke kanan semakin besar muatan intinya. Atau semakin besar nomor atomnya. Jadi berapa nomor atomnya, begitu juga muatan intinya. Karena ingat, muatan inti maksudnya itu adalah proton, ya. Karena proton dalam inti hanya proton yang bermuatan, neutron tidak bermuatan, ya. Itu maksudnya muatan inti. Nah, coba lihat semakin ke kanan semakin besar, ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi semakin besar muatan inti, semakin ke kanan, artinya semakin kecil jari-jarinya jika dibandingkan ini semua, ya, satu periode, ya. Nah, sekali lagi, jika ini kita bandingkan memiliki kulit yang sama. Nah, jika kulitnya berbeda sudah jelas kita tidak usah melihat muatan intinya jika yang dibandingkan adalah unsur yang berbeda jumlah kulitnya. Nah, ini kalau sama jumlah kulitnya, kalau seperiode. Nah, itu untuk jari-jari atom. Ya, kemudian kita lanjut lagi ke sifat kedua, sifat keperodikan yang kedua, yaitu adalah energi ionisasi. Nah, pada energi ionisasi itu adalah kita juga sama dengan jari-jari, kita bandingkan juga antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Yang mana besar energi ionisasinya dalam golongan dari atas ke bawah dan dalam periode dari kiri ke kanan. Nah, sebelum kita langsung informasikan tentang itu, kita dulu harus tahu tentang apa itu energi ionisasi, ya. Seperti yang saya tulis di layar ini, silakan dibaca bahwa energi ionisasi adalah energi yang diperlukan. Jadi ingat, energi yang diperlukan untuk melepaskan. Nah, ingat, untuk melepaskan. Jadi ada energi yang diperlukan untuk melepaskan sebuah atau satu elektron membentuk ion positif. Nah, di sini saudara, energi yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron Oke, jadi energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan
untuk melepaskan sebuah elektron dalam pembentukan ion positif. Jadi saya ulangi ya, kita bahas per kata atau per kalimat, per setengah kalimat. Jadi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan. Jadi kita memerlukan energi untuk melepaskan sebuah elektron dalam pembentukan ion positif. Jadi kalau kita mau ukur ini energi ionisasi dari suatu atom, maka kita harus menarik satu elektron dari atom tersebut. Artinya kita harus tarik itu elektron paling luarnya, kemudian kita ukur berapa energi yang diperlukan untuk supaya dia bisa melepaskan elektron. Jadi begini kasusnya ya. Misalnya saya bandingkan lagi Li 3 ya. 3. Nah, saya langsung saja 2, 1. Sedangkan Na 11. 2, 8, 1. Jadi kita bisa lihat dari konfigurasinya. Nah, ketika saya mau tarik ini, saya mau tarik keluar ini elektronnya, maka saya pasti butuh energi. Nah, butuh energi. Nah, energi yang saya perlukan untuk menarik ini keluar menjadi Li plus. Ingat, kalau dia melepaskan berarti dia membentuk ion positif ya. Menjadi 2 elektron. Maka maka itulah yang dimaksud dengan energi ionisasinya. Jadi berapa energi yang saya perlukan untuk menarik ini elektron sehingga menjadi Li plus, menjadi sisa 2 elektronnya, itulah yang dimaksud dengan energi ionisasi. Jadi ketika saya tarik ini elektron, maka saya akan bersaing dengan muatan intinya. Ingat, elektron ada gaya tarik antara inti dengan elektron ya, baik itu elektron di kulit pertama maupun elektron di kulit terakhir. Jadi ada persaingan. Ketika saya mau tarik ini elektron, maka saya harus memberikan atau butuh energi untuk menarik ini elektronnya keluar. Itulah yang dimaksud dengan energi ionisasi. Nah, jadi saya bersaing dengan inti atom. Nah, saya misalnya juga ini saya mau kasih keluar ini, pasti butuh energi. Nah, itulah yang dimaksud dengan energi ionisasi. Jadi Na plus ya, karena dia melepas. Jadi keluar dia jadi 28, hilang satunya. Berapa energi saya perlukan? Maka itulah yang dimaksud energi ionisasi. Nah, sekarang di sini kita bandingkan kira-kira yang mana besar energinya, apakah Li atau Na. Artinya semakin sulit saya keluarkan elektron kedua atom ini, maka pasti saya butuh lebih besar energi ya. Begitu logikanya. Jadi ketika saya sulit menarik elektron tersebut, maka saya butuh energi yang lebih besar lagi untuk menarik elektron tersebut supaya saya bisa keluarkan itu elektron dari Li misalnya atau Na. Nah, pertanyaannya kira-kira yang mana yang paling sulit saya tarik? Nah, tentu yang paling sulit saya tarik adalah atom Li. Kenapa? Karena Li dekat sekali dengan inti atom, karena dia hanya memiliki 2 kulit. Nah, makanya ketika saya tarik, pasti energi ionisasinya, dalam hal ini Ei saya singkat, besar jika dibandingkan dengan Li. Energi ionisasinya kecil. Kenapa kecil? Karena Na memiliki kulit 3, sehingga
sangat jauh dari inti. Jadi saya pasti lebih mudah menarik ini. Artinya saya tidak terlalu butuh energi yang besar untuk menarik elektronnya ini Na keluar menjadi Na plus, karena sangat jauh dari inti atom. Sangat jauh. Ada 3 kulit ya, ada 3 kulit. Jadi jauh. Jadi intinya begini, poinnya adalah semakin besar jari-jari atom, semakin besar jari-jari atom, maka semakin besar jari-jari atom, maka energi ionisasinya, saya singkat ya, EI, kecil. Itu poinnya. Sebaliknya, semakin kecil jari-jari, energi ionisasinya besar. Artinya, saya ulangi lagi bahwa ketika jari-jari besar, jarak dari inti ke kulit terluar atau elektron yang saya mau tarik, elektron pertama, itu pasti membutuhkan energi yang tidak terlalu besar, kecil, jika dibandingkan dengan jari-jari yang kecil yang sangat dekat dengan inti atom. Karena sekali lagi, ketika saya mau menarik elektronnya dari suatu atom, maka saya akan bersaing dengan inti atom. Makanya semakin dekat inti atom dengan elektron yang saya mau tarik, maka semakin sulit saya kasih keluar. Semakin sulit saya tarik, berarti saya butuh energi yang lebih besar untuk menarik elektron itu keluar. Atau saya ceritanya mau mengionisasi. Sehingga terbentuklah ion positif ketika saya ionisasi ya. Nah, itulah yang dimaksud energi yang saya perlukan, itulah yang dimaksud energi ionisasi. Nah, dan selalu satuannya kilojoule per mol ya, karena dia energi maka satuannya kilojoule per mol. Ini sekedar tahu saja. Jadi kesimpulannya, jadi semakin besar jari-jari atom, maka energi ionisasi semakin kecil. Nah, begitu. Jadi karena yang saya bandingkan ini adalah jadi karena yang saya bandingkan ini adalah Li dan Na, dia satu golongan ya, satu golongan Li dengan Na, maka semakin ke bawah semakin besar jari-jarinya ya, semakin besar jari-jarinya. Berarti dalam hal ini energi ionisasinya semakin besar jari-jari, maka energi ionisasinya semakin kecil ya, dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi kesimpulannya, dalam satu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil ya, semakin kecil. Nah, kenapa semakin kecil? Berarti karena jari-jarinya semakin besar. Ya, kemudian kalau saya bandingkan lagi dalam satu periode ya. Jadi tadi kita bandingkan dalam satu golongan. Bagaimana kalau dalam satu periode? Satu periode misalnya ini, kembali lagi saya ini saja. Na dengan Mg saja lagi ya, saya bandingkan ya. Na itu 11. Nah, saya langsung saja, tidak usah per subkulit, 281 ya. Mg 12. Di 282 ya. Nah, tadi waktu dia berbeda kulit pasti jelas, kita sudah tahu kalau dia berbeda kulit, jelas bahwa jika jari-jarinya besar atau kulitnya banyak, maka energi ionisasinya kecil. Jika jari-jarinya kecil atau kulitnya sedikit, maka energi ionisasinya besar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau jumlah kulitnya besar? Mohon maaf, bagaimana kalau jumlah kulitnya sama? Nah, misalnya ini tadi sama ya. Ini kulitnya 3, ini juga kulitnya 3. Nah, oke. Bagaimana kalau sama? Nah,
Ketika saya mau ionisasi Na, Mg, nah, sekali lagi kita lihat lagi muatan intinya. Nah, kita lihat apa? Muatan inti. Muatan inti. Jadi semakin besar muatan inti, maka semakin besar muatan inti, maka energi ionisasi, energi ionisasi, saya singkat saja ya, EI, energi ionisasi semakin besar. Nah, atau dengan syarat sama ya, dengan syarat yang dibandingkan jumlah kulit sama atau seperiode ya. Nah, kalau sama jumlah kulit berarti dia seperiode. Nah, kenapa bisa semakin besar muatan inti maka energi ionisasi semakin besar? Nah, karena coba kita lihat Na dan Mg. Nah, kita lihat muatan intinya. Mg muatan intinya 12, sedangkan Na muatan intinya 11. Muatan intinya. Maka ketika saya tarik ini elektron satu menjadi Na plus lagi 28 ya. Maka saya memerlukan energi kecil ya, kecil jika dibandingkan dengan Mg. Kalau saya tarik ini satu, maka menjadi Mg plus 281 12. Ini besar ketika saya mau tarik. Karena kenapa? Karena saya bersaing dengan muatan inti yang banyaknya 12 daripada Na cuman 11 yang saya temani bersaing dalam menarik ini elektronnya masing-masing atom. Jadi pada Mg saya butuh lebih besar energi untuk menarik elektronnya keluar jika dibandingkan dengan Na. Kenapa? Sekali lagi karena ada 12 proton inti atom yang kuat juga menarik ini elektron. Makanya energi saya harus lebih besar daripada 12 inti atom ini, atau 12 proton di inti atom ini. Nah, beda kalau Na 11 ya. Cuma 11, jadi jika dibandingkan maka energi ionisasinya kecil. Nah, jika dibandingkan Mg dengan Na. Jadi sekali lagi besar kecilnya ini relatif ya, tergantung pada atom mana yang kita bandingkan. Nah, jadi sekali lagi semakin besar muatan inti maka energi ionisasi semakin besar dengan syarat yang dibandingkan jumlah kulit sama. Nah, sekali lagi kalau kulit sama, jari-jari atom, energi ionisasi, kita lihat muatan intinya. Kalau jumlah kulitnya sama atau seperiode. Kalau dia segolongan, tidak perlu kita lihat muatan inti. Yang kita lihat adalah perbandingan kulitnya, yang mana besar kulitnya. Nah, jadi kesimpulannya dalam satu periode dari kiri ke kanan, nah, poinnya lagi dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, ini poinnya ya. Kenapa bisa semakin besar? Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar energi ionisasinya, semakin besar energi ionisasinya. Nah, saya rasa bisa dibaca ya, karena saya menulis sambil mengucapkan, jadi bisa diulang-ulang lagi videonya supaya jelas apa yang saya tulis ya. Jadi kenapa bisa dalam satu periode semakin besar?
Karena muatan ini sekali lagi karena seperiode kita lihat muatan intinya. Muatan intinya semakin besar muatan inti, semakin besar juga energi ionisasinya. Artinya sangat sulit untuk ditarik keluar elektronnya. Susah kita ionisasikan karena kita bersaing dengan proton yang semakin ke kanan semakin besar, semakin banyak protonnya. Beda jari-jari, semakin besar muatan intinya, semakin kecil jari-jarinya. Oke, ini mungkin yang saya bisa sampaikan pada energi ionisasi ya. Silakan lanjut lagi di part selanjutnya, part 3, yaitu tentang afinitas elektron dan keelektronegativan. Di situ kita belajar juga sedikit kaidah kestabilan karena ada hubungannya dengan kaidah kestabilan suatu unsur dan atau atom. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu untuk jari-jari atom dengan energi ionisasi. Energi ionisasi silakan dipelajari. Kembali lagi silakan ditanyakan. Please silakan di subscribe, like, komen, dan silakan tanyakan jika ada yang ingin mau ditanyakan. Silakan share, komen lagi, dan subscribe lagi. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya sampai di akhir video. Tetap salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.